Assalamualaikum, selamat pagi Pak Alam, Bu Yeni. Apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Denny. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Denny. Alhamdulillah baik. Hari ini apa kabar? Alhamdulillah kita juga sedang baik. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar ya. Kita akan mempraktekkan coaching modul 2.2. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Lebak. Saya sendiri Denny Awastiawan sebagai observer. Kemudian ada Pak Alam sebagai coachnya dan Ibu Yeni Nur Aini sebagai coach hari ini. Sebelum memulai observasi, kita akan memasuki pra supervisi dulu antara saya sebagai observer dengan Pak Alam sebagai coachnya. Sudah siap Pak Alam? Siap Pak Denny. Oke, terima kasih. Pak Alam, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan Pak Alam dengan Bu Yeni hari ini? Baik, rubrik penilaian yang akan dilakukan pada coaching hari ini yaitu coaching menggunakan alur tirta ya. Mulai dari tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Lalu coaching juga berdasarkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Alam. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam pertemuan hari ini? Baik, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ya Pak Alam ya, yang ingin diobservasi untuk ke Bu Yeni? Kompetensi spesifik yang akan dikembangkan yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Oke. Yang terakhir Iya. Pak Alam, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Alam inginkan? Indikator ketercapaian dari kehadiran penuh tersebut yaitu bagaimana saya mampu bersikap fokus dan tenang saat melaksanakan proses coaching bersama coaching. Oke, sip. Udah siap ya Pak Alam ya? Siap. Bu Yeni udah siap? Siap Pak Denny. Untuk tahap selanjutnya, saya sebagai observer menyerahkan semuanya kepada coach dan kepada coachi. Silahkan. Baik. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Pak Alam. Apa kabar Bu Yani? Salam sehat. Alhamdulillah baik sekali. Bu Yani gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Oke, ngomong-ngomong nih, ada apa ya Bu Yani menghubungi saya sehingga kita ada di ruangan Jimit hari ini? Jadi gini Pak Alam ya, ya saya berterima kasih sekali ya, karena ketika saya yang ingin didiskusikan, Pak Alam berkenan untuk menjadi teman diskusi gitu untuk permasalahan yang saya hadapi. Jadi ceritanya saya kan Pak Alam dengar sendiri mungkin ya waktu di guru BK itu sekarang sudah tidak ada jam layanan klasikal lagi. Jadi kalau dulu kan di semester-semester sebelumnya saya biasanya melaksanakan layanan klasikal gitu ke kelas. Tapi untuk semester sekarang ketika berganti Wakasi Kurikulum punya kebijakan baru yang tidak membolehkan guru BK untuk memberikan layanan klasikal lagi. Jadi intinya tidak ada jam BK lagi gitu ke kelas. Itu yang ingin saya diskusikan dengan Pak Alam gitu. Jadi tadi dari Bu Yani inti dari permasalahannya adalah tidak adanya jam layanan BK, jam layanan klasikal ya, seperti itu ya. Oke. Mohon maaf nih Bu Yani, saya sendiri agak-agak asing gitu ya dengan istilah-istilah BK ya. Oke, jadi dari obrolan hari ini Bu Yani, apa yang ingin Bu Yani dapatkan? Ya, saya sih berharapnya mudah-mudahan dengan ada partner diskusi ini
saya bisa mendapatkan pencerahan gitu Pak Alam. Mungkin Pak Alam bisa bisa bantu saya untuk cari alternatif solusi kira-kira gimana ya baiknya gitu supaya supaya layanan BK ini kan harapan saya itu bisa maksimal ya Pak Alam ya. Dan satu hal yang terpikir oleh saya ya dengan cara melaksanakan layanan klasikal juga gitu. Jadi dengan diskusi dengan Pak Alam mudah-mudahan nanti ada pencerahan gitu gimana ya baiknya. Oke, baik Bu Yani. Kita akan cari solusi bersama ya dari permasalahan Bu Yani. Oke, bisa diceritakan Bu Yani lebih lengkap, lebih rincinya seperti apa gitu sehingga jam layanan klasikal itu sampai tidak ada. Nah, justru itu Pak Alam ya, kan di semester sebelumnya ada tuh, saya biasa memberikan layanan klasikal gitu ke masuk kelas itu memang tidak 2 jam pelajaran ya Pak Alam ya, hanya 1 jam pelajaran saja. Tapi kemudian ada kebijakan baru, katanya guru BK itu tidak ada jam layanan BK ke kelas lagi gitu, karena di Dapodiknya tidak bisa didaftarkan gitu, di struktur kurikulumnya tidak ada, jadi pada akhirnya di-cut gitu Pak Alam. Jadi tidak ada lagi jam layanan BK ke kelas. Ya saat ini ya saya paling melaksanakan layanan BK itu dengan cara bimbingan atau konseling kelompok dan individual saja gitu. Sementara kalau hanya melaksanakan layanan kelompok dan individual itu tidak bisa menjangkau seluruh siswa gitu. Kan kita tahu siswa kita jumlahnya ratusan. Nah, dengan cara seperti itu saya pada akhirnya tidak bisa memberikan layanan BK ke seluruh siswa gitu. Karena terbatas kan kelompok dan individual. Jadi dengan layanan individual dan kelompok itu menjadi terhambat gitu Bu ya. Maksudnya kurang maksimal gitu loh Pak Alam. Banyak siswa yang kemudian tidak terjangkau gitu oleh layanan BK. Oke, menurut Bu Yeni ini ya, seberapa penting jam layanan klasikal ini harus dilaksanakan di sekolah Bu Yeni? Kalau menurut saya sih, kalau dalam skala 1 sampai 10, itu saya anggap ini di angka 8. Kenapa? Karena menurut saya memang sangat penting gitu. Karena kalau dengan hanya kelompok dan individual, artinya hanya sedikit gitu anak yang mendapatkan layanan BK. Sementara kalau ke klasikal kan satu kali saya melaksanakan layanan itu, saya bisa menjangkau jumlah anak lebih banyak gitu. Makanya saya anggap penting. Bahkan ini juga kan sifatnya lebih ke preventif ya Pak Alam ya. Kalau saya manggil anak, bisa mengundang anak untuk layanan-layanan yang sifatnya prioritas karena anak butuh pengentasan gitu. Sementara untuk preventifnya ya lebih bagus dilaksanakan melalui layanan klasikal itu gitu Pak. Gimana tuh menurut Pak Alam? Ya, jadi tadi Bu Yeni menyebutkan sangat penting ya sampai kalau dilevelkan ada di level 8 ya. Ya. Oke. Nah, untuk mencapai level 8 itu Bu Yeni, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh Bu Yeni? Ya, untuk sementara ini sih yang terpikir oleh saya Pak Alam ya. Kan saya kalau diskusi dengan kurikulum sudah ya Pak Alam ya. Dan jawaban kalau tidak bisa dimasukkan ke Dapodik juga gitu, sehingga ini terhambat lokasi kurikulum juga gitu. Nah akhirnya yang terpikir oleh saya, mungkin saya mau coba aja gitu menghadap ke sekolah, siapa tahu ada kebijakan lain gitu loh, kebijakan lain sehingga layanan BK ini tetap bisa dilaksanakan gitu. Oke, mencoba hal yang lain gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa Bu Yani coba untuk sehingga jam layanan klasikal ini bisa ada di sekolah? Mungkin ini juga kali ya Pak Alam ya. Jadi selain saya fasilitasi di sekolah, saya mungkin akan coba juga gitu untuk tetap melaksanakan layanan klasikal dengan mengisi jam kosong.
Jadi ketika tidak ada guru atau guru memberikan tugas, mungkin saya bisa masuk kelas gitu. Artinya saya harus berkolaborasi dengan guru mapelnya gitu dan wali kelas. Mungkin itu kali ya Pak Alam ya. Oke, jadi tadi ada dua solusi ya, ngobrol sama Bapak Kepala Ya, dan betul. mencari jam kosong. Betul gitu ya, Bu Yani? Begitu. Oke. Kira-kira nih Bu Yani, yang paling pertama yang akan dilakukan apa? Kalau yang pertama mungkin saya coba mengisi jam kosong dulu kali ya Pak Alam ya. Karena kan kalau misalnya mendapatkan jam ke kelas itu kan nanti harus menunggu tahun ajaran baru. Mungkin di tengah-tengah seperti ini gitu. Tapi tetap setelah saya berkolaborasi dengan dan wali kelas, saya juga tetap akan menghadap ke Bapak Kepala untuk meminta difasilitasi untuk pelayanan BK ini. Oke, jadi yang pertama kali akan dilakukan adalah mencari jam kosong itu ya. Yang selanjutnya nanti coba berbicara dengan Bapak Kepala gitu ya. Jadi orang yang ingin dimintai bantuan oleh Bu Yani itu Bapak Kepala itu ya. Mudah-mudahan sih. Oke, kira-kira apa nih yang diharapkan dari Bapak Kepala? Ya harapannya sesuai yang saya sampaikan tadi, dengan menghadap ke Pak Kepala, layanan BK bisa diberikan fasilitas untuk masuk kelas lagi gitu kalau. Oke, mudah-mudahan tercapai ya. Nanti saat ngobrol dengan Bapak Kepala ya Bu Yani ya. Mudah-mudahan. Oke, kira-kira nih Bu Yani, sampai titik ini apa yang Bu Yani dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya alhamdulillahnya ada dua hal ya Pak Alam ya. Yang pertama saya jadi terpikir, oh mungkin saya memang bisa tetap melaksanakan layanan klasikal dengan mengisi jam kosong. Jadi saya bekerja sama dengan guru mapel dan wali kelas. Terus yang kedua, ya tadi itu saya merealisasikan rencana saya untuk menghadap Pak Kepala, mendiskusikan masalah ini untuk jangka panjangnya gitu, untuk kedepannya. Karena sebetulnya kan layanan BK itu di banyak sekolah juga ada gitu, tapi tergantung kebijakan kepalanya gitu. Artinya ya mudah-mudahan setelah ini ada fasilitas untuk masuk kelas kembali untuk pelayanan BK. Gitu. Amin. Oke, saya sangat penasaran gitu ya nanti hasil dari obrolan Bu Yani dengan Bapak Kepala Sekolah akan seperti apa. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Yani ya. Nah, mudah-mudahan ya Pak Alam ya, bantuin doa ya. Amin. Mungkin waktu kita sangat terbatas ini Bu Yani ya. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Yani? Sepertinya sudah cukup Pak Alam. Terima kasih banyak ya Pak Alam sudah mau jadi teman diskusi saya. Jadi begini kan masalah itu mungkin akan lebih mudah tercerahkan kembali. Nanti hasil dari obrolan saya dengan Pak Kepala saya infokan lagi ke Pak Alam. Oke, sama-sama Bu Yani. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Alam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Alam sudah melaksanakan praktik coaching bersama Ibu Yeni. Untuk selanjutnya Pak Alam, saya nih observer akan menanyakan beberapa hal untuk Pak Alam. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Pak Alam sebagai coach dalam melakukan proses coaching ini? Pertanyaan saya, yang menjadi indikator keberhasilan pengembangan yang ingin Pak Alam inginkan dalam proses coaching seperti hari ini apa Pak Alam? Baik Pak Yani, tadi saya sudah berusaha melakukan coaching dan menggunakan alur kita ya. Jadi mulai saya menanyakan tujuan, lalu identifikasi, lalu menanyakan rencana aksi terhadap coach, dan saya juga tadi sudah berusaha untuk memastikan bahwa coach bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksinya. Nah, dari sana saya terus mencoba untuk tetap menghadirkan kehadiran penuh ya selama melaksanakan coaching. Saya
berusaha untuk tenang, untuk fokus apa yang disampaikan oleh coach. Seperti itu. Jadi Pak Alam ingin dalam proses Alur Tirta itu semuanya berjalan dengan lancar ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab aksi. Pak Alam tadi mencoba untuk menjalankan proses coaching ini dengan kehadiran penuh. Bagaimana Pak Alam mendengarkan dari awal sampai akhir apa yang menjadi hambatan Bu Yeni dalam proses bimbingan konseling di sekolahnya. Itu ya Pak Alam ya. Betul, Pak. Yang terakhir Pak Alam, boleh saya bertanya lagi, ini yang terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Alam lakukan? Baik, kompetensi yang menurut saya mesti dikembangkan yaitu mungkin mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi saya mesti banyak belajar untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, siap. Terima kasih Pak Alam. Bapak Ibu, sepertinya proses coaching ini sudah selesai. Terima kasih Pak Alam sebagai coachnya dan Bu Yeni sebagai coachnya. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan ke depannya di sekolah masing-masing. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye-bye. Bye.